Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan karunia-Nya lah, maka saya berkesempatan hadir di sini dalam agenda bedah buku bersama tim Markom At-Taubah. Nama saya Az-Zahra. Saya diamanahkan sebagai guru di SDIT At-Taubah. Pada kesempatan kali ini, buku yang akan saya review adalah buku pengembangan diri. Buku pengembangan diri yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, karya seorang blogger yang bernama Mark Manson. Buku ini ditulis oleh seorang blogger bernama Mark Manson, yang mana dia adalah blogger superstar berkebangsaan Amerika Serikat, yang mana tulisannya ini sudah menghasilkan 2 juta view setiap kali tulisannya dirilis. Dan buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat ini merupakan buku pertamanya. Di Indonesia, buku ini diterbitkan oleh Gramedia, dan penerbit Gramedia sudah menerbitkan sebanyak 160.000 eksemplar. Wow, sangat fantastis untuk ukuran buku pengembangan diri yang sangat dicari oleh kaum milenial dan juga oleh kaum siapa saja yang ingin meningkatkan motivasi hidupnya. Nah, pertama, kenapa sih pentingnya untuk kita bersikap bodo amat? Terlihat seperti idiom yang negatif gitu. Bodo amat dalam bersikap. Ternyata yang dimaksud sama Mark Manson, bodo amat di sini itu bukan berarti acuh tak acuh atau tidak peduli. Bedakan bodo amat terhadap segala sesuatu hal sama bodo amat yang mana kita punya tujuan dan punya tujuan visi dalam kehidupan kita yang akan kita tuju. Jadi di luar hal dari tujuan itu kita tidak usah dan tidak perlu kita pedulikan. Untuk bisa mencapai bodo amat, menurut Mark Manson, itu ada 3 tips atau ada 3 kiat. Yang pertama, 1, bedakan antara cuek dan masa bodoh. Seseorang bisa dikatakan cuek apabila dia benar-benar tidak mempedulikan sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Contoh, ada seorang laki-laki. Laki-laki ini dia berpenampilan urak-urakan, tidak mempedulikan penampilan baik rambutnya, pakaiannya, menggunakan jeans belel, bajunya yang tidak rapi. Di setiap kesempatan dia nyaman mengatasnamakan dirinya dan kenyamanannya dia mengenakan pakaian tersebut. Nah, dengan cara itu dia tidak menerima kritik dan saran dan masukan dari orang lain. Masa bodoh yang dimaksud oleh Mark Manson itu artinya kita memiliki nilai yang ingin kita tuju, dan untuk itu kita tidak terlalu menaruh atensi atau perhatian kepada hal yang lain di luar dari tujuan kita atau nilai dalam hidup kita. Nah, yang kedua adalah ketika kita memiliki tujuan hidup yang besar, maka secara otomatis kita akan bersikap masa bodoh terhadap hal-hal lain di luar dari nilai kita atau value kita. Sebagai contoh nih, ada seorang perempuan tua yang berada di supermarket. Nah, si perempuan tua ini marah-marah dengan cara mencaci maki si petugas kasir, dikarenakan dia tidak bisa menukar kupon vouchernya. Nah, si kasir bersikeras untuk tidak mau menukarkan kupon tersebut, sementara si wanita bersikeras untuk bisa mendapatkan kupon dan mendapatkan potongan diskon dari kupon tersebut. Apa yang membuat si wanita ini menjadi bersikeras? Ternyata di balik itu si perempuan ini menghabiskan waktunya selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan hanya untuk mengumpulkan kupon tersebut. Dia tidak punya keluarga, dia mengandalkan hasil dari pensiunannya. Jadi hari-harinya dihabiskan hanya dengan mengguntingi kupon. Dan akhirnya yang dia dapatkan ketika kupon itu tidak bisa digunakan, dia merasa sangat kecewa. Nah, itulah pentingnya kita untuk bersikap masa bodoh. Kalau kita memiliki sesuatu yang menurut kita itu bermakna atau bernilai,
dengan sesuatu yang lebih besar, maka hal-hal lain itu kita akan lebih mudah menanggapinya, tidak begitu bermakna dan tidak penting bagi tujuan hidup kita. Contohnya nih, di zaman sekarang, di era milenial ini, kita mudah menemukan banyak informasi, baik itu dari media elektronik atau bahkan dari sosial media, baik dari WhatsApp, Instagram, Facebook, atau YouTube, dan sebagainya. Dengan banyak informasi ini, tidak jarang itu bahkan menyumbangkan kecemasan-kecemasan pada diri kita sendiri. Sebagai contoh nih, ketika kita lagi bersedih, melihat Facebook, scrollnya ada banyak orang yang membagikan kebahagiaannya, baik itu kebahagiaan mendapatkan mobil, misalkan dengan keluarganya yang bahagia, dengan dia bisa mengunjungi tempat wisata. Sedikit tidaknya kita ada pengaruh untuk merasakan hidup menjadi, kenapa hidupku lebih menderita ya? Atau nih, ketika dapat di postingan atau kabar dari media tentang keadaan politik atau keadaan ekonomi, nah itu membuat kita merasa kesal gitu. Sedikit tidaknya pasti ada perasaan yang merasa tidak nyaman. Nah, padahal hal-hal tersebut tidak punya sumbangsi dalam kehidupan kita, atau kita juga tidak bisa mengubahnya. Nah, disitulah pentingnya kita kalau mempunyai tujuan hidup atau nilai yang lebih besar, maka kita akan fokus melatih atensi kita untuk fokus pada hal tersebut. Seorang miliarder seperti kenamaan yang ternama seperti contohnya Bill Gates ya. Bill Gates tidak akan peduli dengan komentar bagaimana penampilannya seorang artis yang nyentrik. Tidak akan. Bahkan contohnya di Indonesia, seorang pemilik Salim Group, nah dia tidak akan peduli bagaimana caranya Lucinta Luna mengobrol, entah itu kedengaran suara laki-lakinya atau keluar suara perempuannya. Itu sebagai contoh pentingnya kita bersikap masa bodoh untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak bermakna dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bagaimana melatih diri untuk bersikap bodoh amat? Menurut Mark Manson adalah ketika kita semakin dewasa, maka secara otomatis pikiran kita akan menyeleksi yang mana yang penting dan tidak. Contoh, ketika dulu kita remaja, menjadi juara satu atau juara kelas itu sangat penting. Seluruh perhatian kita tertuju dan tercurah untuk mencapai itu. Ketika semakin dewasa, ketika banyak menghadapi banyak tantangan hidup dan hal lainnya, maka secara otomatis kita akan memilah. Kedewasaan kita akan membuat kita lebih matang dalam menentukan pikiran kita atau perhatian kita yang utama. Di buku ini, Mark Manson banyak mengemukakan kisah-kisah yang inspiratif. Dia menjelaskan juga dengan caranya yang lugas, dengan kalimat-kalimat yang menurut kita itu terlalu nyentrik, tapi intinya yang didapatkan itu sangat penting, sangat bagus. Menurut saya, buku ini sangat layak untuk kita baca. Ada lagi hal yang disampaikan oleh Mark Manson yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama adalah kita tidak harus melulu untuk berpikir positif. Berpikir positif akan menghasilkan kegiatan atau pikiran yang negatif. Karena apa? Ketika kita dijejali sama kalimat-kalimat para motivator, berpikirlah positif, jadilah positif, kamu istimewa, kamu luar biasa, maka kita akan menganggap diri kita ini negatif. Sadar atau tidak sadar, hal-hal tersebut mengiring alam bawah sadar kita. Nih, menurut Mark Manson, kalau kita mendapatkan masalah, kuncinya adalah menghadapinya. Karena dalam kehidupan kita tidak akan pernah berhenti adanya masalah, baik itu masalah kecil sampai masalah yang besar. Dan cara kita untuk tetap berbahagia adalah kita melewati masalah tersebut dengan menghadapinya,
dan prosesnya untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat kita nikmati. Itulah kunci untuk menjadi bahagia. Sebagai contoh, ketika kamu ingin mendapatkan tubuh yang bugar, badan yang sehat, otomatis kita harus melakukan olahraga. Olahraga ini membuat kita mendapatkan masalah. Pertama, kita harus bayar uang untuk membayar sewa gym bulanan. Lalu kita harus bangun pagi, menentukan jadwalnya untuk pergi ke tempat olahraga, makanan juga harus dijaga, dan sebagainya. Nah, itu masalah yang akan terus ada dan akan kita hadapi. Jadi intinya, berdamailah dengan masalah. Kalau ada masalah, hadapi dan nikmati prosesnya. Karena dalam hidup kita tidak akan pernah berhenti mendapatkan masalah. Cara kunci untuk menjadi bahagia, kata kuncinya adalah memecahkan masalah dan menikmati prosesnya. Dan menurut saya buku ini layak untuk dibaca karena itu tadi pentingnya kita untuk menghadapi semua persoalan ini. Tidak perlu kita tanggapi semua hal, tidak perlu kita menanggapi semua hal yang tidak penting dalam hidup kita. Yang perlu digarisbawahi oleh Mark Manson adalah bagaimana kita melatih diri untuk memfokuskan pikiran pada hal-hal yang bermakna dan bernilai dalam hidup kita. Untuk itu, temukan nilai dan value dalam hidupmu. Selain dari hal yang penting dan bermakna tersebut, masa bodoh dengan hal-hal yang tidak penting dan tidak bermakna. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari bedah buku saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.